Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitria Mustika, Ahmad Parjaman, Melati Nur Andriani, Oob Sopiah, Terry Abdul Khalil, Siti Nurisma, Siti Nur Saadah, dan Sandi Adatama. Di sini kami akan membahas sedikit mengenai pembahasan. Yang pertama, kalkulasi biaya variabel. Yang kedua, absorpsi. Yang ketiga, laporan laba rugi segmen dan pendekatan tradisional dan ABC. Kalkulasi biaya variabel. Kalkulasi biaya variabel hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya tersebut meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Besaran biaya ini sangat dipengaruhi oleh volume produksi perusahaan dan strategi produksi yang telah ditetapkan, merupakan cerminan biaya yang dikeluarkan berdasarkan output produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam proses produksi, biaya ini dapat dikategorikan sebagai biaya langsung atau direct cost perusahaan. Namun, di luar kegiatan produksi, tidak semua biaya variabel bisa dikategorikan ke dalam biaya langsung perusahaan. Yang pertama, bahan langsung, yaitu bahan yang berhubungan dengan proses produksi secara langsung atau barang yang digunakan sebagai bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja langsung, merupakan indikator yang berperan dalam proses produksi. Tenaga kerja akan dibayar ketika telah menghasilkan suatu produk yang siap dipasarkan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan alat produksi, yaitu berupa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melancarkan penggunaan alat atau mesin dalam proses produksi. Contoh pemenuhan kebutuhan alat produksi seperti oli untuk mesin produksi dan listrik untuk tenaga mesin. Yang keempat, upah lembur tenaga kerja. Indikator ini dapat dihitung berdasarkan jumlah jam yang dihabiskan oleh tenaga kerja untuk lembur. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang absorpsi, yaitu membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Hal yang menentukan biaya produk adalah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak ditetapkan sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap adalah biaya yang dapat diinventariskan. Ada juga perbedaan atau pengaruh penggunaan kalkulasi biaya variabel atau absorpsi. Jika kita menggunakan metode variable costing, maka biaya tetapnya hanya kepada periode berjalan saja. Sedangkan jika menggunakan metode absorpsi, maka biaya yang sebelumnya telah mengalami proses pada periode sebelumnya akan diakumulasikan pada periode berjalan. Selanjutnya, kalkulasi biaya variabel dalam mengevaluasi kinerja manajer. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Dan juga sebaliknya, ketika pendapatan penjualan menurun dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Dan yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tidak berubah, maka laba akan tidak berubah. Selanjutnya, kalkulasi biaya variabel dalam mengevaluasi kinerja manajer. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Dan juga sebaliknya,
Ketika pendapatan penjualan menurun dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Dan yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tidak berubah, maka laba akan tidak berubah. Laporan segmen yaitu laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lain dalam suatu organisasi untuk mengevaluasi berbagai aktivitas yang berbeda dalam suatu perusahaan. Segmen dasar kalkulasi biaya variabel. Laporan laba rugi segmen menggunakan kalkulasi biaya variabel memiliki suatu keistimewaan di samping laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel yang telah disajikan sebelumnya. Beban tetap dipecah menjadi dua kategori, beban langsung dan beban tetap umum. Bagian tambahan ini menyoroti biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tak dapat dikendalikan dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi setiap kontribusi segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laporan segmen yaitu Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan segmen pendekatan ABC. Pendekatan ABC atau Activity Based Costing dengan keterkaitannya yang sangat kuat terhadap biaya tingkat unit, batch, produk, dan fasilitas dapat memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap laba yang dihasilkan dari produk yang berbeda dan terhadap keberadaan biaya yang tidak bernilai tambah. Kalkulasi biaya variabel untuk perencanaan dan pengendalian. Pemahaman terhadap perilaku biaya adalah penting bagi pencapaian hasil. Biaya tetap tidak berubah apabila penjualan berubah. Sehingga perbedaan antara biaya tetap dan variabel adalah penting untuk melakukan penilaian biaya secara akurat pada berbagai volume penjualan yang mungkin. Segera setelah manajemen memilih satu tingkat penjualan dan produksi yang diharapkan untuk tahun berikutnya, biaya yang akan terjadi juga dapat ditentukan. Rencana keuangan nantinya akan terdiri dari tingkat aktivitas yang diharapkan dan diperkirakan biaya terkait. Rencana ini dapat digunakan untuk memonitor kinerja aktual.